Halo anak-anakku semua, puji Tuhan, shalom, salam, damai sejahtera bagi kita semua pada kesempatan ini. Bertemu kembali dalam acara kita Rabu Ceria. Dan kiranya acara ini terus memberkati kita sehingga kita semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mulai dengan doa dan kita sungguh-sungguh dalam doa kita kepada Tuhan. Di tempat masing-masing lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena lewat ibadah-ibadah kami, lewat Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan, kami semakin diberkati oleh Tuhan, menjadikan kami menjadi kuat di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih, berkati acara kami, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa kami dengan penuh syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hai teman-teman, kita bertemu lagi. Apa kabarnya? Pasti baik kan? Hari ini kita akan bernyanyi lagu Apa Yang Tak Pernah Dilihat Mata. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanmu melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Tuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Teman-teman, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini Rabu Ceria membahas tentang seseorang yang sembuh karena taat. Dan seseorang ini adalah seorang yang hebat, seorang yang terpandang. Hebat ya, seorang yang hebat, seorang yang terpandang, seorang yang terhormat. Namun kehebatannya, keistimewaan orang ini adalah dia rendah hati. Nah, ini jarang ya. Orang yang hebat, misalnya dia kaya, terpandang, terhormat, rendah hati jarang-jarang ada, tapi sangat jarang dan sedikit. Dan yang kedua, dia juga taat. Sudah terhormat, hebat, terpandang, dia rendah hati, dan kemudian dia taat. Cerita ini ada di Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Siapakah dia? Nah, mungkin sudah mulai ada yang mau menebak ya, siapa dia? Dia adalah Panglima Naaman. Nah, Panglima Naaman hebat ya, karena dalam pertempurannya dia selalu menang. Ya, dia selalu berhasil sehingga raja pun memberi kehormatan bagi dia dan sangat menyayangi dia. Namun sayang, dia seorang yang kena sakit kusta dan obatnya sangat jarang pada saat itu.
Namun bersyukur di rumahnya ada seorang budak, ya, seorang pembantu yang mengasihi dia dan memberikan informasi bahwa di negerinya, di Israel, ada seorang nabi yang bisa mendoakannya dan dia bisa sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Nah, walaupun dia terpandang, walaupun dia adalah tuan, dan nasihat ini dari seorang gadis kecil. Ya, siapa gadis kecil? Kalau orang mungkin menyepelekan, tapi Naaman dengan istrinya tidak menyepelekan. Mereka mendengar nasihat walaupun itu dari budaknya atau pembantunya. Mereka orang rendah hati dan mendengar nasihatnya dan mengikuti nasihat dari pembantunya itu. Dan kemudian dia lapor kepada rajanya dan rajanya mendukung, kamu harus sembuh. Ya, saya setuju, kamu harus pergi ke Israel, dan dikasih surat pengantar. Dan akhirnya Naaman beserta dengan pasukannya pergi ke Israel. Dan sampai di Israel, rajanya kaget. Rajanya mengira bahwa Naaman cari gara-gara, cari masalah. Karena bagi dia, bagaimana caranya menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Namun, puji Tuhan, ya, di sana ada seorang nabi yang mendengar berita itu, ya, dan kemudian dia berkata kepada raja Israel, suruh panglima itu datang kepadaku. Dan kemudian Naaman diantar kepada si nabi itu. Siapa dia? Dia adalah Nabi Elisa. Dan kemudian sesampai di rumah Nabi Elisa, ya, dia hanya disuruh oleh suruhan Nabi Elisa atau ajudan Nabi Elisa berkata kepada panglima menemuinya. Elisanya gak keluar dari rumah, tapi disuruh ajudannya, pesuruhnya, dan berkata kepada panglima Naaman, panglima, tuanku Elisa menyuruh panglima untuk pergi ke sungai Yordan dan mandi di sana, mencelupkan tubuhnya 7 kali, ya, mencelupkan tubuhnya 7 kali di sungai Yordan. Wah, dia marah karena dia pikir di negerinya sungainya lebih bersih, lebih bagus dibandingkan dengan sungai di Israel. Apa-apaan? Kalau hanya mandi di negeri saya aja bisa mandi. Tapi karena walaupun dia terpandang, walaupun panglima yang tegas, dia suka mendengar nasihat. Pada saat itu dia mulai marah, dia mulai gelisah, dia kesel. Tapi ada bawahannya berkata kepadanya, tuanku, kalau seandainya Tuhan dikasih perintah yang sulit, pastinya untuk sembuh tuanku pasti ngikutin. Apalagi ini perintahnya mudah, hanya mandi di sungai dan sembuh. Wah, Panglima Naaman sempat berpikir, karena tadinya dia berpikir, ya harusnya dia datang, tumpang tangan kek, pegang tubuh saya kek, menyebut nama Tuhannya kek. Ini hanya suruh mandi 7 kali di sungai. Nah, walaupun kesal, Panglima Naaman tetap pergi ke sungai dan dia mandi di sana. Dia mencelupkan badannya sekali, belum terjadi apa-apa. 2 kali, belum terjadi apa-apa. 3 kali, belum terjadi apa-apa. Dan 6 kali, 7 kali, dan kemudian dia keluar, dan saat itu tubuhnya putih bersih, kembali seperti seorang bayi. Wah, sehingga dia sangat bersyukur. Dia sangat bersyukur, berterima kasih, dan dia kembali kepada Nabi Elisa, memberi pemberian yang luar biasa, ya, sebagai tanda ucapan terima kasih. Dia memberikan hartanya, dia memberikan uangnya. Tapi tetapi Nabi Elisa tidak menerima pemberiannya. Dan mulai saat itu panglima ini
berkata, "Aku tidak akan lagi menyembah kepada dewaku. Mulai saat ini aku akan menyembah kepada Tuhan." Ternyata ya, Tuhannya Israel adalah benar-benar Tuhan. Nah, inilah seorang yang luar biasa. Karena dia taat, maka dia sembuh. Dia terpandang, tapi orangnya rendah hati. Dan kemudian dia taat. Kalau disuruh perintah Tuhan, dia mau melakukannya. Jadi anak-anakku semua, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan, kita harus belajar dari Naaman. Rendah hati dan kemudian taat. Kalau disuruh dinasihati oleh orang tua, dengar dan lakukan. Apalagi nasihatnya sesuai dengan perintah Tuhan. Kita harus mendengarkan dan kita harus taat supaya Tuhan membela dan menolong kita. Doa Om Sadra, Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Beri kami terus ketaatan, beri kami terus kerendahan hati, sehingga hidup kami ini hidup yang mengikuti perintah Tuhan, hidup yang mengikuti maunya Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan keberhasilan, penuh dengan berkat, penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.